Saya bersyukur bahwa pada kesempatan hari ini adalah tugas kekuatan saya perdana. Saya diundang oleh Ibu Cici untuk datang ke PD Mikael, di mana PD inilah yang telah melahirkan saya, menyambut saya, dan memelihara saya hingga hari ini. Bapak Ibu, rasanya saya sebetulnya enggan untuk mengambil tugas ini, tapi karena saya melihat bagaimana saya dilahirkan dengan ibu saya, si PD Mikael ini. Saya asalnya dari Jakarta, lalu saya menikah, punya anak, hidup ala kadarnya sebagai Katolik, lalu saya bergabung ke Sepex 3 Solo, lalu saya dirangkul oleh Ci Erika, terus dirangkul, pintu itu ditutup supaya saya nggak pernah keluar. Dan saya bersyukur karena komunitas PD Mikael ini telah merawat saya bersama juga dengan suami saya, dan saya diperbolehkan juga membawa anak-anak saya ke PD ini. Dan pada hari ini Bapak Ibu, sebelum saya nanti membawakan materi, saya teringat biasanya ya kalau saya belum perkenalan ya, kali-kali ada yang belum tahu ya. Nama saya Rizky Guntoro Bapak Ibu, biasa dipanggil dengan nama Pak Rizky. Kalau yang belum pernah ketemu fisik langsung gitu, dia email atau dia WA, biasanya siap Pak Rizky gitu ya, soalnya lengkap sama Guntoronya sudah jadi satu. Tapi saya dibaptis dengan nama Teresia, jadi adalah nama perempuannya ya sedikit. Bapak Ibu, saya punya 2 anak, suami saya ada di sebelah sana, Pak Ari. Anak kami 2, umur 10 dan umur 6 tahun. Itu aja ya sekilas perkenalan saya. Tadi Bapak Ibu, waktu saya datang ke PD Mikael, karena hari ini bertugas, jadi saya datang awal. Kan penuh deg-degan ya kan, jadi saya datang awal. Biasanya loh ya, kalau saya sebagai peserta itu saya datangnya, saya jangan mirip gitu dong. Saya tuh biasa datangnya tuh jam 6 kurang 5 gitu ya. Terus kalau jam 6 kurang 5 otomatis kan saya orang kesekian yang datang. Jadi otomatis duduknya saya itu nanti ya menyesuaikan lah. Kalau biasanya saya tersisa yang depan. Jadi yang datang terakhir nih nanti saya pasti duduk di depan. Tapi hari ini kan saya datang awal. Otomatis saya boleh dong Bapak Ibu milih tempat duduk ya kan. Jadi boleh duduk di depan boleh, mau duduk di belakang boleh, mau makan dulu boleh. Itu keistimewaan buat orang yang datang terlebih dahulu. Sama juga seperti kalau misalnya ada Pak Dokter. Ada Pak Dokter, ya wis Pak, apa-apa. Waktu anak-anak saya masih lebih kecil dari umur sekarang Pak, itu saya sering melakukan ini Pak. Kita tuh kalau bawa anak kan di Solo modelnya kan telepon, daftar, terus nanti dapat nomor antrian. Tapi susternya ngomong gini, nanti masuknya sesuai kedatangan ya Bu. Nggak bisa loh, itu saya tidak terima sebetulnya Bapak Ibu. Saya maunya kalau saya udah telepon duluan, saya janji saya akan datang, saya harus sesuai nomor urut yang disebutkan tadi. Tapi ya sudah, semua susternya Pak Erwin, Dokter Erwin juga begitu, sesuai kedatangan. Tapi kadang-kadang ya, kalau saya sudah kenal sama susternya, itu ntar saya datang tuh pelan-pelan. Saya merasa saya VIP. Terbirit-birit bawa anak sakit gitu ya. Jadi nanti saya bilang, suster, antriannya berapa? Ada nggak yang kayak saya? Si Sofia? Si Sofia saya itu mah VIP banget ya. Ada nggak yang bawa anak ke dokter, sudah tahu antriannya berapa, tapi kita tetap berusaha untuk bisa masuk tidak sesuai antrian. Anggaplah di sini nggak ada, berarti hanya saya Pak Ari, istri yang kayak begitu, yang bawa anak itu pengennya nggak ada. Jadi sudah tahu datang paling nomor sekian, tapi berharap pengen bisa masuk dari awal. Ya salaman ya saya. Ini jujur loh, karena ibu-ibu tuh biasanya gitu ya, kalau bisa kita bisa melakukan hal yang lain lagi. Bapak Ibu, pada sore hari ini saya ketemu situasi yang mungkin bisa mengantarkan ke perikop kita hari ini. Yang datang lebih dulu, dia otomatis bisa memilih tempat duduk sesuai kenyamanan dia. Bukan berarti yang datang duluan harus duduk depan, enggak. Biasanya dia lebih nyaman di tengah atau di belakang. Yang datang terakhir, otomatis dia menyesuaikan sisa tempat duduk yang ada. Biasanya di depan, otomatis sudah nyaman tidak nyaman dia terima duduk di depan. Pada pertemuan
dan saya mengangkat kasih Tuhan yaitu tak terbatas kasihmu. Atau kalau dalam lagu-lagu pop songs itu endless love ya, ada lagu itu. Bapak Ibu, tak terbatas kasihmu ini, perikop ini nanti akan saya bawakan dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Itu 16-nya kehapus. Pernah dengar ya perikop ini? Perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Ya, kita semua pasti pernah dengar ya tentang perikop ini. Ada yang mau bacain nggak? Ada yang bawa kitab suci nggak? Cimesia, berarti gini deh di PDBKL, berarti kalau kita PD tuh disarankan membawa kitab suci kali ya Cimesia ya berikutnya ya. Jadi di HP suci, iya HP suci. Yowes Bapak Ibu, daripada nanti kita membaca, tapi saya berharap nanti kalau kita keluar dari ruangan ini malam atau besok Bapak Ibu ada waktu atau sempatkanlah waktu, cobalah membaca perikop ini lagi. Ya. Tapi saat ini nanti saya putarin audionya sambil kita dengar bareng-bareng ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinan sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu mengganggu saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mangkulnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Kebayang nggak tadi perikopnya, kisahnya? Wah, ini kayaknya kok kebayang. Bapak Ibu, di kisah ini, perikop ini awal ceritanya begini. Kita mundur perikop. Kenapa perikop tentang tuan dan pemilik kebun anggur dan upahan ini muncul? Ceritanya itu kan beberapa bab sebelum ini Tuhan Yesus tuh naik ke atas gunung. Dia tuh pergi menyendiri ngajak Petrus, Yohanes. Terus di sana mereka berdoa gitu ya, mereka berbicara lagi untuk menenangkan diri. Terus setelah dari gunung mereka turun. Nah, habis turun itu muncullah cerita-cerita perikop yang lain, diantaranya tentang kisah lebih sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada apa Bapak Ibu? Daripada seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, jadi di situ Tuhan Yesus memberikan pernyataan seperti itu. Si Petrus, ini yang digambar ini ceritanya Petrus tuh bertanya, dia tuh mulai panik. Kalau aku nih
semuanya, waktuku, pekerjaanku, keluargaku kutinggalkan. Terus aku bilang, apa ya? Karena orang kaya aja susah masuk surga. Terus aku yang sudah meninggalkan segalanya, aduh aku gimana ya? Nah jadi disinilah mulai Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menceritakan di Matius 19, 27, 30. Jadi ini perikop sebelumnya tentang upah mengikuti Yesus. Upah mengikuti Yesus ini karena Petrus tadi bertanya, jadi aku dapat apa? Rewardku apa? Lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya ataupun ladangnya, pekerjaannya, maka dia akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal dimaksud di sini adalah kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, jika makanya perikop yang mau kita bahas tuh ini, ya. Jadi karena kalau kita baca sebuah perikop, mesti dikaitin sebelumnya itu kayak apa. Nah di perikop kebun anggur ini, ngomong-ngomong kebun anggur, nanti bulan berapa Cinesha kita mau ada tour Holy Door? November. Kali-kali ada melihat kebun anggur juga ya, mungkin di sana nanti. Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa segera mendaftar ke Cinesha untuk ikut Holy Door bersama PDBK. Kerajaan surga di perikop ini adalah mengandaikan tentang kerajaan surga itu seumpama pemilik kebun anggur dan pekerjanya. Tadi kita udah dengar bareng-bareng, tapi saya ngajak Bapak Ibu berimajinasi ulang ya. Berimajinasi ulang bagaimana tadi perikop yang kita dengar, sekarang kita bayangkan. Ceritanya pagi-pagi benar, tuan pemilik kebun anggur itu pergi. Dia mencari pekerja karena kebun anggurnya itu sudah harus dipanen, kalau enggak nanti keburu busuk. Dia pergi pagi-pagi benar, kira-kira jam 6. Dia bilang kira-kira jam 6. Terus dia ketemu orang nggak Bapak Ibu di situ? Ketemu ya, dia ketemu orang dan dijanjikan oleh tuan pemilik kebun anggur ini bahwa dia akan dibayar berapa? Dibayar berapa? 1 dinar sehari. Lalu Tuhan Yesus pergi lagi, bukan Tuhan Yesus, tuan pemilik kebun anggur ini pergi lagi. Kira-kira lah jam 9 dia pergi lagi, 2 jam, 3 jam kemudian dia pergi lagi. Tapi kitab suci dia nggak bilang sih, dia bilang dibayar dengan yang pantas. Jadi yang pantas itu berapa kita nggak tahu, tapi diceritakan begitu. Lalu tuan pemilik kebun anggur ini pergi lagi loh, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore. Bayangin nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pemilik kebun anggur itu kira-kira manggil orang jam 12 siang, itu kan kita udah hitungnya setengah hari kerja ya kalau buruh ya. Kita pikir setengah hari kerja. Tuhan ini manggil lagi loh jam 3. Udah mau pulang. Kalau yang shift pertama tuh udah mau pulang, 4.30 tuh udah pulang biasanya. Jam 5 tuh jam bubaran. Jam bubaran buruh tuh juga dia panggil loh. Tuhan ini tetap memanggil, tapi tidak disebutkan akan dibayar berapa. Dan ada yang datang, yang jam 12, jam 3, jam 5 dipanggil, mereka datang ke sana. Lalu setelah mereka bekerja di kebun anggur itu, terjadilah mulai komplikasi dalam perikop ini. Komplikasinya adalah bahwa semua ternyata hanya dibayar 1 dinar. Yang jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 semua hanya dibayar 1 dinar. Kira-kira Cilani, kalau dipanggil yang jam pagi-pagi benar dibayar 1 dinar 1 hari. Sebelum 1 dinar 1 hari saya ceritain. 1 dinar itu zaman dulu, zaman Roma dulu, itu seperti UMR harian. Jadi kalau sekarang UMR Solo itu 2.400.000 sekian Solo, berarti dibagi 30 hari itu sehari 80 ribuan sekian. Jadi 1 dinar itu tuh sama dengan 80.000 rupiah. Jadi dia dibayar 1 UMR 1 hari, UMR harian. Kira-kira Cilani kalau datang jam 6 dibayar 1 dinar, dibayar 80.000, udah sesuai nggak? Ya sesuai, kalau sesuai janjinya. Sesuai janjinya ya. Dan rasanya kalau kita dipanggil jam 6, bersyukur ya, karena setidaknya untuk nafkah hari ini aku sudah dapat 80.000 atau 1 dinar itu aku sudah pegang di tangan.
kalau ibu jadi orang yang dipanggil jam 5 sore, dibayar juga 1 dinar, dipanggil jam 5 sore, bersyukur sekali ya. Selain itu, waktu saya mau bikin perikop ini, saya kebayang yang dipanggil jam 6 sih seneng loh Bapak Ibu, karena uang UMR sudah dipegang, tinggal ngambil tunainya. Tapi orang yang nunggu nyari pekerjaan, kok gak ada yang nawarin aku kerja, itu tuh dia tuh udah deg-degan seharian, karena sampai jam segini aku belum mendapat apa-apa. Tapi saat jam 5 sore ada orang yang nawarin pekerjaan, itu kan kayak mustahil, udah jam pulang tapi ada yang nawarin pekerjaan. Tapi kita lihat yang komplikasinya, ternyata semua hanya dibayar 1 dinar 1 hari. Bapak Ibu, di perikop itu diceritakan tuan ini membayar gaji hariannya itu dengan cara memanggil orang yang terakhir. Jadi yang datang jam 5 itu dipanggil, dikasih 1 kali UMR harian. Pastilah dia kaget lah ya, dan senang ya Bu ya, itu kan ceritanya ibu ya kan. Lalu yang jam 3 dipanggil juga 1 dinar, yang jam 12 juga dipanggil 1 dinar. Waktu yang jam 5 dipanggil itu dibayar 1 dinar. Nih kita Cilani, kita yang datang jam 6 udah berpikir kan, berarti kita lebih dong, ya kan? Yang jam 5 aja dibayar 1 dinar, berarti kita 1 dinar kali 8 nya berarti kita 8 dinar. Tapi ternyata enggak, Cilani dan saya juga hanya dibayar 1 dinar. Menurut saya tidak adil, karena harusnya ibu tadi yang jam 5 dikasihnya 0,1 apa 0,2 dinar lah harusnya. Tapi ibu itu juga mendapatkan 1 dinar. Bapak Ibu yang mau kita lihat di sini, perikop ini jangan dikaitkan ya dengan manajemen keuangan, perhitungan tenaga kerja. Ini adalah perikop tentang kerajaan surga. Kalau untuk kita pekerjaan sehari-hari dan perhitungan upah, lembur dan lain-lain, itu tetap harus kita jalankan seperti normatif yang seharusnya. Ketika si pekerja yang dipanggil pertama ini marah, dia kan bilang, kau berlaku tidak adil memberikannya. Tapi kan tuannya bilang, aku tidak berlaku tidak adil, aku sudah memberikan sesuai janjiku, yaitu 1 dinar 1 hari. Di sini kita melihat Bapak Ibu, karena kita sebagai manusia, saya sebagai manusia cenderung mengukur segalanya itu berdasarkan hanya dengan logika atau kalkulator duniawi, sehingga itu membuat saya sering menjadi membandingkan apa yang saya peroleh dengan yang diperoleh teman saya. Saya merasa mungkin masa kerja saya jauh lebih banyak. Saya berharap harusnya bonus saya lebih banyak. Kadang-kadang itu juga tidak terjadi. Atau kalau saya kadang baru bekerja beberapa bulan, saya mendapatkan bonus lebih dari bos saya, itu juga memungkinkan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, nanti keluar dari pintu sini jangan tiba-tiba kita berubah lalu kita bermurah hati ya seperti di perikop ini. Enggak, ini hanya tentang masalah kita dengan Tuhan. Terus Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga suka merasa ingin dianggap istimewa. Seperti saya yang pergi ke rumah sakit tadi. Saya sudah bawa anak datang paling belakang, tapi dengan segala latar belakang saya, bareng Cirosita, saya maunya anak saya masuk duluan ke dokter itu. Secara tidak langsung, saat mungkin ya saya dan Cirosita itu masuk ke dalam ruangan, atau kita melihat ada orang yang mendapat lebih tidak seperti yang kita perhitungkan, itu kita cenderung menjadi membandingkan. Sebetulnya di balik itu lebih ada rasa iri hati. Setelah iri hati ini, Bapak Ibu pernah sadar gak sih bahwa Bapak Ibu itu juga pernah mengalami hal-hal lain dalam hidup Bapak Ibu yang tanpa Bapak Ibu banyak lakukan, tapi Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Sadarkah Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan itu tidak
mengenal batas. Jadi kalau suatu hari kita melihat teman kita yang mendapat berkat lebih, atau orang yang kita lihat kok hidupnya bisa lebih baik dari kita, Bapak Ibu selalu tanamkan bahwa kasih Tuhan itu tidak mengenal batas ke orang tersebut dan juga ke kita semua. Dalam Katekismus Gereja Katolik yang nomor 221 dikatakan bahwa Allah